Selamat pagi. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati jiwa kita. Kita menghadap Tuhan di dalam peribadahan pada minggu ini, tanggal 16 Mei 2021. Shalom dan selamat berjumpa dalam anugerah Tuhan. Dalam kalender liturgi, minggu ini adalah minggu pemuliaan Kristus, Sang Raja Dunia yang telah naik ke sorga. Ia yang bertahta di sorga, dan kepadanyalah kemuliaan kita persembahkan. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk meneruskan karyanya dan mendatangkan tanda-tanda kerajaan-Nya. Mari kita terus berdoa dan berjaga, serta beriman teguh menanti kedatangannya dan selalu percaya kepada sumber kehidupan. Mari kita menghadap hadirat-Nya dengan kudus dan menyembah Tuhan. Silahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan dan damai-Nya menyertai kamu. Menyertaimu juga. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu,
Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Amin. Bahagialah yang di jalannya. Berteman pendosa dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi siang melampu gemarkan Taurat Tuhan yang kekal benar. Mari kita berdiri. Mari kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, seperti dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-12 mengatakan, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kamu." Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, sadar atau tidak, terkadang kita melukai hati sesama kita, bahkan terlebih kita melukai hati Tuhan. Untuk itu, marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Kita mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Karena itu, Kristus datang memberikan dirinya menjadi kurban untuk menguduskan hidup kita, agar kita layak di hadapan Tuhan dan menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Namun kadang kita terjerumus ke dalam dosa dan tidak menjaga kekudusan itu dalam hidup. Mari sejenak kita mengingat dosa-dosa kita yang telah kita lakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat, saudara, orang tua,
anak, istri, suami, dan rekan kerja yang mungkin pernah kita kecewakan, sakiti, abaikan, terlebih kepada Tuhan. Dengan hati terbuka kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar layak menghadap hadirat-Nya yang kudus. Suka duka kutempuh. Suka duka ku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi. Tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Jemaat kekasih Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kita percaya bahwa semua yang Tuhan berikan bagi kita itu harus dapat kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita merespon berkat Tuhan melalui ungkapan syukur lewat persembahan yang akan dilaksanakan. Sambil persembahan dilaksanakan, kita mendengarkan kitab Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbantu. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Mari kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu,
melalui persembahan yang telah kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah kami berikan dan yang masih ada pada kami. Biarlah kiranya persembahan ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kidung Jemaat 439 ayat 3. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus lebih berkat. Itulah berkat yang tidak terbaik, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau tak kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau boleh memungkinkan kami semua untuk bersama-sama menyembah Engkau dalam ibadah di hari Minggu ini. Baik jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, bahkan jemaat-Mu yang beribadah di gedung gereja. Melandasi ibadah kami ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama, bahkan kami renungkan, kiranya Engkau memberkati kami, agar firman-Mu dapat kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur,
Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, kesaksian tentang anak Allah. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian anak Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anaknya, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdiri. Pembacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku dan telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk kembali. Percaya pada sumber kehidupan. Percaya pada sumber kehidupan. Itulah yang akan menjadi tuntunan tema kita di sepanjang minggu ini. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 di tahun 2020 kemarin, bahkan sampai saat ini, membuat situasi agak lain dari tahun-tahun sebelumnya. Kecemasan, kesedihan, penderitaan, bahkan kehilangan adalah hal-hal yang tentu dialami oleh banyak orang. Ada yang menyerah dan pasrah, tetapi ada juga yang senantiasa berjuang dan berusaha. Mereka yang berjuang dan berusaha tentu meyakini bahwa badai pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Dan bagi orang yang percaya, mencari Tuhan seharusnya menjadi
gaya hidup sehari-hari. Bukan sesuatu yang dipaksakan dan bukan pula sebatas seremonial atau upacara keagamaan. Mengapa kita harus mencari Tuhan setiap waktu? Ya, mengapa? Mengapa kita harus mencari Tuhan setiap waktu? Itu karena di dalam Dia ada kehidupan. Saudara-saudara, semua bacaan kita saat ini selalu memperlihatkan dua pilihan yang kontras, yakni pilihan yang positif dalam hal ini kehendak Bapa, dan pilihan yang negatif adalah kehendak kita manusia. Percaya pada sumber kehidupan merupakan tema dari bacaan kita dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ berbicara tentang kesaksian manusia dan kesaksian Allah. Penekanannya pada kesaksian Allah yang paling kuat daripada kesaksian manusia. Kesaksian manusia masih bisa diragukan dan subjektif, sedangkan kesaksian Allah adalah kebenaran yang mutlak sehingga harus dipercaya. Isi dari kesaksian Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus. Ayatnya yang ke-11 mengatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup kekal buat kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ayat ini mau menunjukkan bagaimana proses hidup kekal yang seyogianya adalah milik Allah. Dan itu bisa masuk ke dalam dunia dan menjadi bagian dari manusia. Karena hidup kekal tidak bisa dipisahkan oleh Yesus. Sebab Yesus adalah anak Allah dan dalam diri Yesuslah Allah menyatakan hidup yang kekal secara real bagi manusia. Namun, saudara-saudara, terkadang masih banyak yang meragukan tentang hal itu, bahkan tidak percaya secara khusus di era milenial saat ini. Karena kehebatan, kepintaran kita, kekayaan kita yang dimiliki oleh manusia terkadang bisa mengganti posisi Allah sebagai sumber kehidupan. Saudara, pilihan kita sekarang adalah apakah kita memilih kehendak Bapa, yakni hidup di dalam sumber kehidupan, ataukah kita memilih kehendak kita sendiri, yakni hidup di luar sumber kehidupan. Jika kita semua mau hidup di dalam sumber kehidupan, artinya kita harus mempercayai Yesus dan karyanya yang membawa hidup kekal bagi kita manusia. Dan langkah yang harus kita lakukan adalah dimulai dengan hati yang terus-menerus diyakinkan untuk percaya pada kesaksian Allah di dalam diri Yesus Kristus. Seperti yang diungkapkan juga oleh pemazmur dalam bacaan kita, bahwa mereka yang sudah percaya kepada kesaksian Allah akan lebih suka merenungkan Taurat Tuhan dan menjaga dirinya untuk selalu waspada
dengan menjauhkan diri mereka dari kumpulan orang fasik, pencemooh, dan orang yang suka melakukan kesalahan dan dosa. Seperti doa Yesus kepada Bapanya yang di sorga, bahwa menjaga murid-muridnya yang siap melanjutkan tugas pemuridan yang sudah dimulai oleh Yesus. Ini jugalah yang kemudian digambarkan dalam kisah para rasul mengenai kesediaan Matias yang dipilih untuk melanjutkan misi Allah sebagai pengganti Yudas. Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut di dalam dunia ini. Walaupun pasti kita akan mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita yang senantiasa mengintai dan mengancam kehidupan kita. Mungkin di dalam masalah ekonomi, di dalam keluarga kita masing-masing, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan masih banyak lagi yang akan menjadi ketakutan kita di dalam dunia ini. Sekalipun demikian, saudara-saudara, biarkanlah iman kita yang bertindak. Biarlah kita terus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan jadikanlah iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang lahir dari Allah, yang sebagai sumber kehidupan kita. Tidak ada sumber kehidupan di luar daripada Yesus Kristus. Maka itu, marilah kita bersama-sama datang kepada Yesus yang adalah sumber kehidupan bagi setiap kita manusia. Amin. Kita bersaat teduh. Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami manusia. Tidak ada sumber kehidupan yang lainnya Tuhan kecuali di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami ya Tuhan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami kepada Engkau, sumber kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan terus menguatkan kami, menyatakan diri kami bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan yang sejati bagi kehidupan kami. Selesai. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu bahwa kami boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman kebenaran-Mu. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Tidak ada sumber kehidupan di luar Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami terus menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang akan senantiasa menguatkan kami, memberkati kami, melindungi kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami, bahkan kami menjalani pergumulan-pergumulan yang pasti kami alami di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, yang senantiasa
menjaga dan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh dimungkinkan semua untuk bersekutu menyembah Engkau pada saat ini. Dan kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare, di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami, bahkan setiap harapan dan kerinduan kami semua. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, terus menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka, karena sakit yang mereka gumuli hingga pada saat ini. Kami terus mendukung di dalam doa Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Reski Mase, Nyonya Matilda Kalabato, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba, Bapak Guntu Ada, Rafa, Ibu Lince Pasolang, Bapak Esbato, Bapak Nathan Lolong, Bapak Harman, Bapak Paulus KS, dan Ibu Agustina Banne, bahkan jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak habis sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, nyatakanlah kesembuhan kepada mereka. Biarlah bilur-bilur-Mu menjamah setiap penyakit yang dirasakan oleh jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang penuh dengan mujizat kesembuhan. Karena itulah ya Tuhan, nyatakanlah kesembuhan kepada mereka. Dan biarlah Engkau terus menguatkan iman pengharapan kepada mereka untuk terus menyerahkan seluruh pergumulan mereka kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber kesembuhan yang sejati di dalam kehidupan kami manusia. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi jemaat-Mu di dalam masa tuanya. Engkau terus memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, dan sukacita di dalam menjalani masa tua mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita atas pertambahan usia pernikahan dan usia kelahiran di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan ingatkan mereka selalu ya Tuhan, untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu bagi pelayanan kami ke depannya, ibadah di masing-masing OIG, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, dan bagi pengerja gereja. Tuhan kiranya memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah kami semua boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang terus menyatakan berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami dari pelosok hingga ke pusat. Kiranya Engkau terus memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Secara khusus ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih kami gumuli hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau terus yang akan menjaga kami, mengokohkan iman kepercayaan kami, untuk terus menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan keadaan kami, Engkau yang akan memulihkan dunia ini di waktu yang Tuhan telah tentukan. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan
Kami terus menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami ya Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, dan terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur kepadamu. Karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Tiap orang harus tahu. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, percayalah kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Pilihlah dan lakukanlah kehendak Allah dalam sepanjang perjalanan hidupmu. Kiranya Tuhanlah yang berlaku atas hidup kami. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, nyanyian syukur Tuhan selalu menolongmu merupakan lagu penutup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Demikianlah rangkaian peribadahan kita pada hari ini. Terima kasih atas ketenangan kita di dalam mengikuti peribadahan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.